Ondel-ondel merupakan bentuk pertunjukan rakyat Betawi yang sering ditampilkan dalam pesta-pesta rakyat. Tampaknya, ondel-ondel ini memerankan leluhur atau nenek moyang yang senantiasa menjaga anak cucunya atau penduduk suatu desa. Ondel-ondel merupakan boneka besar yang tingginya sekitar 2,5 meter dengan garis tengah kurang lebih 80 cm, terbuat dari anyaman bambu yang disiapkan begitu rupa sehingga mudah dipikul dari dalam. Bagian wajah berupa topeng atau kedok dengan rambut kepala dibuat dari ijuk. Wajah ondel-ondel laki-laki biasanya dicat dengan warna merah, sedangkan yang perempuan dicat dengan warna putih. Ada beberapa versi ondel-ondel dari daerah lain. Sebenarnya, ondel-ondel adalah tokoh yang dihilangkan pada sentra tari reog versi Wengker dari Ponorogo yang merupakan tokoh sepasang makhluk halus dengan tubuh raksasa. Tetapi karena mereka mengganggu perjalanan Singo Barong, mereka dikutuk menjadi burung gagak dan burung merak dalam bentuk raksasa pula. Namun, pada pemerintahan Batara Katong, tokoh-tokoh yang tidak terlalu penting itu dihilangkan. Di dalam kesenian Jatilan Jawa Tengah dikenal dengan Gendruwo Gede. Di Pasundan dikenal dengan sebutan Badawang yang sudah ada sejak pasca Perang Bubat yang dibawa pejabat Sunda yang masih hidup dengan membawa angklung reog. Sedangkan di Bali lebih dikenal dengan nama Barong Landung yang merupakan jenis barong Bali yang dibawa Raja Erlangga saat menyelamatkan diri. Menurut perkiraan, jenis pertunjukan ini sudah ada sejak sebelum tersebarnya agama Islam di Pulau Jawa. Terdapat beberapa versi mengenai asal-usul ondel-ondel ini sendiri. Semula, ondel-ondel berfungsi sebagai penolak bala atau gangguan roh halus yang gentayangan. Dewasa ini, ondel-ondel biasanya digunakan untuk menambah semarak pesta-pesta rakyat atau untuk menyambut tamu terhormat. Misalnya, pada peresmian gedung yang baru selesai dibangun atau menyambut para pejabat yang baru datang. Betapapun derasnya arus modernisasi, ondel-ondel masih bertahan dan menjadi penghias wajah kota metropolitan Jakarta. Masyarakat Jakarta pada 2010-an sering menyaksikan pementasan ondel-ondel di jalanan. Pada sekitar 1990-an, pementasan ondel-ondel yang dilakukan di jalanan sering sekali terlihat. Namun pada awal 2000-an, jarang ditemukan pementasan ini. Pementasan ondel-ondel di jalan biasanya dilakukan oleh anak-anak dengan usia sekitar 13-18 tahun. Suatu kelompok pementasan bisa terdiri dari belasan orang jika menggunakan alat musik yang cukup lengkap. Namun, jika musiknya hanya menggunakan rekaman, paling tidak hanya 4 orang yang melakukan pementasan ini. Pada umumnya, pementasan ondel-ondel diiringi oleh musik pengiring dan pencak silat, di antaranya 2 buah gendang yang dimainkan oleh 2 orang, 2 buah kentongan yang dimainkan oleh 2 orang, 1 buah rebana, kecrek atau kisrik yang dimainkan oleh 1 orang, 1 buah gong yang dimainkan oleh 1 orang, 1 buah tekian atau biola Betawi yang dimainkan oleh 1 orang, dan 1 orang lagi yang melakukan pencak silat yaitu pencak bunga kembang. Dalam laman berita DPRD DKI Jakarta prof.co.id, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jakarta mewacanakan revisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Budaya Betawi. Penambahan pasal untuk menjerat pidana pelaku eksploitasi terhadap ondel-ondel menjadi salah satu perubahan yang dipertimbangkan. PRD DKI Jakarta menilai, ondel-ondel yang menjadi ikon budaya Betawi tidak seharusnya dijadikan sebagai objek mata pencarian dengan cara mengamen. Masih banyak cara lain yang lebih baik untuk mendapatkan uang dari ondel-ondel, seperti festival contohnya, atau pameran yang lebih representatif untuk melestarikan keberadaan boneka raksasa itu. Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroatmijoyo, mengimbau kepada Dishub DKI perlu bertindak lebih tegas untuk mewajibkan para pengusaha hotel hingga pusat perbelanjaan swasta menggunakan ondel-ondel sebagai salah satu kesenian ikon budaya Betawi, sehingga keberlangsungan kegiatan pelestarian budaya Betawi dapat berjalan lebih harmonis. Dengan demikian, Dishub DKI Jakarta akan terus berupaya optimal mendata sanggar-sanggar seni dan pengrajin ondel-ondel yang ada di wilayah.
yang nantinya ondel-ondel lebih difokuskan pada pelestarian budaya di Sanggar Seni dan Budaya dan pengrajin ondel-ondel yang masih bertahan. Maka, mari kita sebagai generasi muda ikut aktif dalam melestarikan kesenian ondel-ondel maupun kesenian dari berbagai daerah lainnya, agar nantinya anak cucu kita tidak kehilangan jati diri bangsa. Sekian dari saya, terima kasih.